Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Hanaya Putri dengan NIM 2510220015 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nungki Andi Tiasari MPD. Dan ini adalah petunjuk pengerjaannya, dan ini ada soalnya. Soalnya adalah menganalisis data hasil nilai ujian mata kuliah Statistika Dasar dari 20 mahasiswa berikut. Jadi sudah ada nilainya dari 78, 65, 80, 90 sampai dengan 73. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mencari mulai dari mean, median, modus, range, varian, dan simpangan baku. Oke. Yang pertama kita mau mencari mean atau rata-rata. Di sini saya sudah mengklasifikasikan nilainya menjadi 4 baris. Itu ada 60 sampai 68, 69 sampai dengan 77, 78 sampai 86, 87 sampai 95. Nah, yang pertama kita cari adalah FI dulu, yaitu frekuensinya. Cara mencarinya kita bisa hitung manual ya. 60 sampai 68 itu berapa kali munculnya pada data yang sudah kita punya ini. 60 sampai 68 itu 1, 2, 3, 4, munculnya sebanyak berapa? 4 kali. Selanjutnya 69 sampai dengan 77, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, munculnya sebanyak 7 kali. Berikutnya 78 sampai 86, yaitu 1, 2, 3, 4, munculnya sebanyak 4 kali. Yang terakhir 87 sampai dengan 95, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, munculnya sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seluruh ini frekuensinya dengan cara kita pakai rumus sum ya. Sum, buka kurung, kita blok dari angka 4 ini sampai dengan angka 5, tutup kurung dan enter. Udah ketemu ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah dari data ini. Nah, cara mencarinya adalah nanti ini tepi bawah ya. Tepi bawah berada di sebelah kiri, sedangkan tepi atas itu berada di sebelah kanan. Yaitu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Langsung aja sama dengan kita buka kurung, klik tepi bawahnya 60 ditambah dengan 68, tutup kurung, kita bagi 2, enter. Nah, ini langsung aja kita gulir ke bawah ya, maka otomatis akan muncul nilainya. Nah, selanjutnya kita mau mencari FI kali XI ya. Di sini FI sudah kita temukan dan XI juga sudah, tinggal kita kalikan. Caranya sama dengan nih, kolom FI-nya 4, kita klik kali dengan tanda bintang dikali 64, langsung enter. Nah, seperti tadi ya, tinggal digulir aja, langsung muncul totalnya. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ya. Total dari FI dikali XI sama seperti tadi pakai sum ya. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari angka 256 sampai dengan 455. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya adalah 1550. Nah, setelah ini kita baru masuk untuk mencari min-nya. Dengan rumus min itu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, X bar di sini adalah min atau rata-rata. FI itu frekuensi, XI adalah nilai tengah. Langsung di sini kita mau cari min, sama dengan ya, ini kan sigma FI dikali XI tadi adalah 1550 ya. Kita klik 1550 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya totalnya adalah 20. Jadi kita bagi dengan 20. Nah, min atau nilai rata-ratanya adalah 77,5.
Next, kita masuk ke median, atau kita mau mencari nilai tengah dari data ini ya. Nah, tadi kan FI-nya sudah kita temukan ya di penghitungan mean atau rata-rata. Selanjutnya kita akan masuk ke median. Nah, di sini kita akan mencari F. F itu frekuensi kumulatif ya. Cara mencarinya yaitu ini 4, kita tinggal salin aja. Nah, di baris kedua ini kita menjumlahkan angka 4 ini ya dengan angka 7. Ya, sama dengan kita klik angka 4 dijumlahkan dengan angka 7, lalu enter. Nah, di baris ketiga sampai nanti baris keempat juga sama dengan 11, kita klik ditambah dengan angka 4. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini juga baris terakhir sama ya caranya, sama dengan ini 15-nya kita jumlah dengan angka 5. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya sudah kita temukan ya, mulai dari baris 1 sampai dengan baris ke-4. Nah, selanjutnya ketika kita mau mencari median, kita harus mencari dulu kelas mediannya. Ya, kelas median itu adalah nanti kita gunakan untuk mencari ini. Dan untuk mencari ini kita akan nanti digunakan untuk mencari mediannya gitu ya. Nah, kelas median kita cari dengan rumus N/2 atau N bagi 2. Nah, N itu adalah total dari ini ya, frekuensi ini adalah 20. Jadi 20-nya dibagi 2 sama dengan 10. Kita mendapatkan angka 10. Tapi di frekuensi ini karena tidak ada angka 10, jadi kita pakai caranya yang mendekati angka 10 atau di atasnya angka 10 adalah 11. Jadi kelas medianya berada pada baris kedua. Bisa kita tandai ya seperti ini. Nah, udah ketemu nih kelas mediannya itu berada di baris kedua dengan frekuensi 11 ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median yang nantinya akan dikurangi dengan 0,5. Nah, di sini karena kelas mediannya berada di baris kedua, maka tepi bawah kelas mediannya adalah 69. Kita kurangi dengan 0,5 sama dengan ini 69 kita kurangi dengan 0,5. Enter. Hasilnya adalah 68,5. Nah, lanjut kita ke FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median kan berada pada frekuensi 11. Nah, frekuensi kumulatif sebelum angka 11 adalah angka 4. Jadi, kita tulis di sini FK-nya adalah 4. Next, kita mencari K. K itu adalah panjang kelas ya. Panjang kelasnya berapa? Kita bisa hitung secara manual ya. Misal kita mau hitung dari 69 sampai dengan 77. Caranya 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Jadi kita dapatnya angka 9 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 9. Nah, yang terakhir kita mau cari F nih. F itu adalah frekuensi kelas median. Nah, karena kelas mediannya berada pada di baris kedua, maka frekuensinya adalah 7 ya. Frekuensi kelas mediannya adalah 7. Kita tulis di sini adalah 7. Nah, di sini kita sudah menemukan ya, mulai dari kelas mediannya 10, TB-nya 68,5, frekuensi kumulatifnya adalah 4, K atau panjang kelasnya 9, dan frekuensi kelas median adalah 7. Nah, setelah ini kita baru masuk ke rumusnya untuk mencari median. Rumus dari median adalah M atau median sama dengan TB tepi bawah
ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali K. Langsung aja ya. Di sini tadi TB-nya adalah 68 ya. TB-nya 68,5, kita klik aja. 68,5. Terus kita tambahkan dengan N per 2 dikurangi FK. Nah, tadi N per 2-nya adalah 10 ya, dan FK-nya itu adalah 4. Di sini kita tulis dulu jumlah di dalam kurung. Nah, karena ini N per 2-nya hasilnya adalah 10, FK-nya 4, langsung aja kita kurangi ya. 10 dikurangi 4 adalah 6. Selanjutnya kita bagi dengan F. F-nya adalah 7. Jadi kita bagi dengan 7, tutup kurung. Selanjutnya dikali dengan K atau panjang kelas ya. K-nya adalah 9. Jadi kita kali dengan tanda bintang. Dikali 9 lalu kita enter. Nah, jadi median atau nilai tengah dari data ini adalah 76,21443. Oke, sudah ketemu. Next kita mau mencari modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari data ini. Nah, ini frekuensinya ada yang 4, 7, 4, dan 5. Nah, dari frekuensi ini yang paling besar itu adalah angka 7. Jadi, nilai yang sering muncul dari data ini adalah angka 7 ya. Jadi di sini ya, kita tandai ya. Nilai yang paling sering muncul ada di baris kedua dengan frekuensinya 7. Berarti munculnya sebanyak 7 kali gitu. Nah, lanjut. Di sini rumus modus itu adalah mo atau modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D2 ditambah D2 dikali K. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus mencari TB, D1, D2, dan K-nya. Nah, TB-nya ya, TB-nya itu tepi bawah ya. TB itu adalah tepi bawah kelas modus, sama seperti tadi ya, dikurangi dengan 0,5. Di sini tepi bawahnya adalah 69. Langsung aja kita di sini tulis sama dengan 69-nya kita kurangi dengan 0,5, langsung enter. Hasilnya adalah 68,5. Nah, lanjut kita cari D1 nih. Apa sih D1 itu? Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi sebelum ya. D1 itu selisih frekuensi sebelum kelas modus. Karena kelas modusnya ada di baris kedua, berarti frekuensi kelas ini sebelum kelas modusnya adalah angka 4 ya. Jadi D1-nya adalah angka 4. Nanti kita kurangi ya. Jadi cara menghitung D1 itu adalah kita kurangi dengan kelas modusnya. Kelas modusnya berada di angka 7, kita tulis sama dengan 7 dikurangi dengan angka ini. Ini adalah frekuensi kelas sebelum modus ya. 4, kita klik dan enter. Hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kita mau cari D2 nih. D2 itu adalah selisih frekuensi setelah kelas modus ya. Nanti kita kurangi dengan angka 7 lagi. Di sini frekuensinya setelah kelas modus adalah 4 ya. Jadi sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 3 juga ya, sama. Nah, lanjut kita mau cari K. K itu adalah panjang kelas ya. Tadi panjang kelasnya sudah kita cari ya pas di median, mendapatkan angka 9. Tinggal kita salin aja. Di sini ya, panjang kelasnya adalah 9. Nah, kalau ini sudah ketemu semua ya, barulah kita mau cari modusnya nih ya. Kita cari modusnya. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali K ya.
langsung aja di sini di modusnya sama dengan TB-nya berapa? TB-nya ini 68,5. Kita kasih tanda jumlah dalam kurung ya. Dalam kurung D1, ini D1-nya 3, kita klik. D1 dibagi. Di sini kan D1 tambah D2, langsung aja ya. D1-nya 3, D2 juga 3, kita jumlahkan jadi 6. Jadi dibagi dengan 6. Selanjutnya kita tutup kurung dan kali dengan tanda bintang seperti biasa. Kita kali dengan K atau panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya itu adalah 9 ya. Kita klik. Lalu langsung enter. Nah, jadi modus dari data ini atau nilai yang paling sering muncul adalah 73 ya, sudah ketemu. Lanjut, kita mau mencari range atau jangkauan ya. Range itu adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Dengan rumusnya X max dikurangi X min. Nah, di sini kita harus tahu dulu nilai maksimumnya mana dan nilai minimumnya mana. Nah, nilai maksimumnya adalah 95 dan nilai minimumnya adalah 60. Langsung aja di sini ya. Sama dengan rumusnya kan X max dikurangi X min ya. Nilai maksimumnya tadi 95, kita klik. 95 kita kurangi dengan angka 60 atau nilai minimumnya. Tinggal langsung kita enter. Nah, jadi range atau jangkauan dari data ini adalah 35. Next, kita mau cari ini varian dan simpangan baku. Ini lebih kompleks ya, tabelnya lebih kompleks dari yang antara median atau modus. Nah, di sini kan tadi FI, XI, FI kali XI sudah kita ketahui ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari XI dikurangi X bar. Nah, X bar ini adalah min ya, atau nilai rata-rata. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Nah, mengapa 77,5? Nah, 77,5 ini berasal dari ini. 1550-nya dibagi dengan 20 ya. Nah, di sini sudah saya tulis X barnya 77,5. Kita bisa cek lagi ya. Sama dengan 1550 kita bagikan dengan angka 20. Nah, 77,5 ya, betul. Nah, lanjut langsung aja kita langsung ke ini tabel XI min X bar. Langsung aja di sini sama dengan XI di sini ya. XI-nya 64. Sebentar. Nah, XI-nya adalah 64, kita kurangi ya. Kita kurangi dengan ini, X bar-nya 77,5, kita klik aja dan enter. Nah, kalau menghitung XI dan X bar ini, kita tidak bisa langsung gulir ke bawah ya. Jadi kita harus hitungnya satu persatu. Nih. Lanjut baris kedua, 73 dikurangi dengan 77,5 ya. Langsung kita enter, hasilnya adalah min 4,5. Lanjut ke baris ketiga, 82 kita kurangi dengan 77,5. Yang terakhir ada 91 ya, sama dengan 91-nya kita kurangi dengan 77,5. Langsung kita enter. Nah, di sini XI min X bar-nya sudah kita temukan ya. Lanjut kita mau cari XI min X bar pangkat 2 ya. Jadi hasil ini kita pangkatkan 2. Gimana caranya? Langsung aja di sini sama dengan ya, kita klik ini di XI min X bar-nya ya, karena kita memangkatkan jadi 2, kita klik. Nah, cara memangkatkan 2 itu dengan tanda ini, lalu kita tambahkan juga angka 2. Langsung enter. Nah, kalau di sini kita bisa langsung gulir ya. Ini sudah betul jawabannya.
Oke, nah ini adalah hasil dari XI min X bar pangkat 2. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya, adalah FI dikali XI min X bar pangkat 2. Ya, jadi hasil ini kita kali dengan FI atau frekuensi ya. Caranya adalah sama dengan, ini kita klik ya, FI-nya adalah 4, kita kali dengan tanda bintang seperti biasa, kita klik ini XI min X bar pangkat 2 nya ini ya, tadi kita sudah cari dan hasilnya ini, tinggal kita klik dan enter. Nah, di sini juga bisa langsung digulir ya, jawabannya sudah benar. Nah, ini adalah hasil dari FI dikali XI min X bar pangkat 2. Selanjutnya kita jumlahkan dari total ini ya. Langsung aja sama dengan seperti biasa ya. Ketika mau menjumlahkan itu pakai rumusnya sum. Dalam kurung, kita blok dari angka ini 729 sampai dengan 911,25. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya adalah 1863. Nah, kan di sini sudah ketemu semua ya. Dari XI min X barnya sudah, XI min X barnya pangkat 2 juga sudah, FI kali XI min X bar pangkat 2 nya juga sudah. Lanjut kita masuk ke ini rumus ya. Yang pertama kita mau mencari varian. Rumus varian adalah S pangkat 2 sama dengan sigma FI ya dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F dikurangi 1. F itu adalah frekuensi tiap kelas, XI itu adalah titik tengah kelas, dan X bar adalah min data kelompok atau nilai rata-rata. Nah, di sini ya, sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 sudah ketemu ya. Nih, totalnya adalah 1863. Nah, sedangkan F, sigma F kurangi 1, F-nya itu di sini ya. F-nya totalnya adalah 20. Nanti kita kurangi 1 jadi 19 ya. Langsung aja di sini. Sama dengan nih, sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 adalah 1863. Kita klik. Lalu kita bagi nih dengan sigma F dikurangi 1. Nah, sigma F-nya di sini totalnya adalah 20. Karena dikurangi dengan 1, hasilnya 19. Langsung aja kita enter. Nah, jadi variannya adalah 98,0526. Lanjut kita mau cari simpangan baku ya. Nih, rumus simpangan baku data berkelompok adalah S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI min X bar, ini kurang pangkat 2 ya, min X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F dikurangi 1 ya. Nah, karena di sini sigma FI dikali XI min X bar dibagi sigma F kurangi 1 sudah ketemu ya, yaitu 98,0526. Jadi cara mencari simpangan baku yaitu kita mencari akar dari variannya, itu dengan rumusnya sama dengan kita ketik SQRT. Ini ya SQRT. Oke, kita klik ini nilai variannya, tutup kurung dan enter. Jadi simpangan bakunya adalah 9,90215. Nah, di sini kita sudah selesai ya mencari varian dan simpangan baku. Jadi simpangan itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh sih data-data tersebut itu menyebar dari rata-rata akar dari varians. Nah, lanjut ya. Di sini kita sudah selesai ya. Kita sudah menghitung nih dari min, median, modus, range,
varian sampai dengan simpangan baku. Selanjutnya nih, dari data yang sudah kita cari, mulai dari mean, median, modus, range, varian, dan simpangan baku, kita dapat menyimpulkan nih, yang pertama dari mean ya, atau nilai rata-ratanya adalah 77,5. Jadi nilai 77,5 ini ya sudah lumayan baik ya dari semua nilai ini. Sudah lumayan baik, cuma perlu ada peningkatan ya. Perlu ada peningkatan supaya puas dengan nilai yang lebih baik lagi. Lanjut ke yang kedua, median nih. Median itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengahnya kita mendapatkan angka 76,2143. Jadi dari semua nilai ini ya, data ini, nilai tengahnya adalah 76, sekian ya. 76,2143. Lanjut ke modus nih. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Kita mendapatkan angkanya 73. Jadi dari semua ini nilai yang didapatkan oleh para mahasiswa, angka 73 atau nilai 73 ini paling banyak itu ya, yang mendapatkan angka 73 itu paling banyak ya. Atau bisa kita simpulkan dari total nilai tersebut, mahasiswa yang mendapatkan nilai 73 itu sangat banyak nih ya. Lanjut kita ke range. Range atau jangkauan ya. Range itu adalah selisih nilai maksimum dengan nilai minimum, dimana tadi nilai maksimumnya adalah 95 dan nilai minimumnya adalah 60. Kita mendapatkan angka 35 ya. 35. Lanjut kita ke varian nih. Varian itu adalah ukuran jarak setiap variabel dari nilai-nilai. Nah, di varian itu kita mempunyai aturan. Ketika hasil dari varian itu lebih kecil dari nilai rata-rata, kita dapat menyimpulkan bahwa nilainya itu hampir sama ya, atau tidak meluas. Tapi ketika hasil dari nilai variannya itu lebih besar dari nilai rata-rata, kita dapat menyimpulkan bahwa nilainya itu beragam ya, sangat-sangat beragam, atau penyebaran itu meluas ya. Nah, di sini kita mendapatkan varian itu 98, di mana ini lebih besar dari nilai rata-rata ya. Jadi dari data ini ya, nilai variannya itu sangat beragam ya. Nilainya sangat beragam dan meluas. Nah, selanjutnya kita ke simpangan baku. Simpangan baku itu angka yang menunjukkan seberapa jauh sih data-data itu menyebar dari rata-rata. Nah, simpangan baku kita mendapatkan angka 9,902515. Di simpangan baku juga sama seperti varian, mempunyai aturan ketika nilai simpangan baku itu lebih kecil, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut itu nilainya hampir sama. Sedangkan ketika nilai simpangan bakunya lebih besar, itu tandanya nilainya sangat beragam. Nah, udah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang sudah memberikan tugas ini, dimana di sini kita jadi lebih memahami ya tentang materinya dan cara menjelaskannya juga. Mungkin cukup ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.